Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Polri pada Kamis 12 Desember kembali melaksanakan apel Kasatwil 2024 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Di hari kedua pelaksanaannya ini, apel Kasatwil 2024 akan diisi dengan ceramah oleh para kepala badan Polri, yaitu Kabak Intelkam, Kabak Harkam, dan Kabar Reskrim Polri. Tidak hanya itu, hari kedua apel Kasatwil 2024 ini akan diisi dengan diskusi panel yang mengangkat tema peran Polri yang presisi dalam mendukung agenda nasional tahun 2024 guna mewujudkan keamanan dalam negeri. Diskusi panel sendiri akan diisi oleh Widyaswara Kepolisian Utama Tingkat 1, Sespim Lemdikat Polri, serta Kakor Lantas, Kadif Propam, dan Kadif Humas. Pemirsa, Polri Kamis 12 Desember kembali melaksanakan apel Kasatwil 2024 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Di hari kedua pelaksanaannya ini, apel Kasatwil 2024 akan diisi dengan ceramah oleh para kepala badan Polri. Untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan Faris Sasni yang saat ini berada di Semarang, Jawa Tengah. Faris, apa saja agenda pelaksanaan apel Kasatwil Polri 2024 di hari kedua ini? Baik rekan Faisal dan pemirsa, apel Kasatwil 2024 pada hari ini telah memasuki hari kedua. Hari ini adalah lanjutan tentunya dari pelaksanaan apel Kasatwil 2024 yang sudah dilaksanakan atau sudah dibuka pada kemarin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan pada hari kedua ini tentunya akan masuki aspek pendalaman dari apa materi-materi yang sudah diberikan oleh para pengisi penceramah di hari pertama pelaksanaan apel Kasatwil 2024 baik itu oleh Presiden, kemudian ada sejumlah menteri dan sejumlah pimpinan di Mabes Polri, termasuk Kapolri dan Panglima TNI. Dan di hari kedua ini bagaimana pelaksanaan atau penjabaran lebih detail yang akan diberikan oleh para kepala badan di Mabes Polri kepada para Kapolda dan Kapolres yang akan mengikuti pelaksanaan apel Kasatwil 2024 di hari kedua ini. Apel Kasatwil 2024 akan diisi oleh penceramah, diantaranya adalah Kabar Reskrim, kemudian Kabak Intelkam, dan Kabak Harkam. Para Kabak ini nantinya akan memberikan pengarahan, pendalaman, pematerian yang lebih mendalam bagaimana langkah yang perlu dilakukan untuk mensinkronkan apa yang menjadi langkah pemerintahan Prabowo Gibran dalam Astacitanya tentunya dengan apa langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak kepolisian dalam membantu mengawal terlaksananya tujuan-tujuan dari Astacita. Karena di sini dikumpulkan para Kapolda dan para Kapolres sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintahan Prabowo Gibran yang sudah diberikan atau sudah dijabarkan oleh Presiden dan para menteri kemarin pada hari ini bisa lebih didalami dan bisa didiskusikan. Oleh karena itu, pada hari ini juga akan dilaksanakan diskusi panel. Diskusi panel sendiri akan dipimpin oleh sejumlah pejabat utama Mabes Polri, di antaranya adalah Widyaswara Sespim Lemdiklat Polri, kemudian ada Kadif Humas, kemudian ada juga Kadif Propam, serta Kakor Lantas. Para pemimpin Polri atau para pejabat utama Polri ini akan memberikan pengarahan lebih mendalam lagi kepada para Kapolda dalam diskusi panel tentunya dengan para Kapolres untuk dapat berdiskusi atau lebih menjabarkan lagi apa yang menjadi tujuan, langkah-langkah yang perlu diambil tentunya dalam mensukseskan agenda besar, agenda nasional pemerintahan yang lebih terperinci lagi. Jika kemarin hanya gambaran besar atau tujuan utama, maka pada pelaksananya pada hari ini akan diisi dengan pendalaman yang lebih detail. Khususnya juga para Kadif juga akan memberikan penjelasan terkait, khususnya Kadif Humas tentunya akan memberikan penjelasan terkait bagaimana komunikasi terhadap masyarakat yang lebih mendalam, lebih baik yang perlu dilakukan oleh para jajaran Polri hingga ke bawah. Karena kita ketahui kepolisian memiliki jajaran hingga ke masyarakat yang terbawah, dan ini tentunya penting untuk menselaraskan apa yang akan menjadi kebijakan pemerintah dan dikawal oleh pihak kepolisian, oleh Polri yang juga tentunya sudah dipastikan akan bersinergi dengan TNI dan juga dengan pemerintah, jajaran pemerintah yang ada di daerah. Pelaksanaan apel Kasatwil 2024 ini juga tentunya sangat penting karena Polri juga sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mendukung apa yang menjadi poin-poin Astacita pemerintahan Prabowo Gibran, bahkan hingga ke akar, hingga ke masyarakat terbawah, dengan diantaranya dengan merekrut sekitar 600 Bakomsus atau Bintara berkompetensi khusus yang akan mengawal semua yang menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan Astacita. Di antaranya para Bakomsus ini, para Bintara yang
memiliki kompetensi khusus ini adalah memiliki keahlian di bidang pertanian, kemudian perikanan, kelautan, perkebunan, dan mereka akan memberikan asesmen, memberikan pendampingan kepada masyarakat bagaimana agar bisa mensukseskan agenda besar dari pemerintahan Prabowo Gibran yang dimulai dari bawah. Jadi tujuan utama dari pemerintahan yaitu untuk bisa swasembada pangan, aman dari narkoba dan judi online bisa dimulai dari level yang paling bawah. Untuk pengawalan tersendiri atau untuk asesmen yang diberikan oleh pihak kepolisian ini juga nantinya akan memberikan pendampingan sehingga swasembada atau ketercukupan pangan dan gizi bisa dimulai dari level paling bawah. Dari level tingkat desa, masyarakat sudah dibina agar bisa dapat mandiri, swasembada, bahkan hingga dari level yang paling bawah sendiri dari level desa. Ini juga penting pemirsa karena tujuan utama dari pemerintahan Prabowo Gibran yang tengah dikawal oleh Polri adalah terjadinya swasembada pangan, kemudian kesejahteraan yang merata, tentunya juga melalui program makan bergizi gratis dari pemerintah. Selain itu, acara pada hari ini juga akan diisi oleh ceramah oleh Irwasum Polri dan nantinya juga akan ditutup oleh Wakapolri sekaligus menyudahi pertemuan atau kegiatan yang diikuti oleh para Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia di hari kedua pelaksananya hari ini. Rekan Faisal, demikian laporan langsung dari Semarang, kembali kepada Anda di studio, silahkan. Baik, terima kasih Faris atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Kapolsek Sagaranten AKP A. Suryana melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama warga masyarakat di Kampung Demprot, Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pasca bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sukabumi, Jawa Barat, sejumlah ruas jalan tertutup material longsor dan banjir bandang. Salah satunya di Kampung Demprot, Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Material longsor nampak menutup akses jalan desa yang ada di kampung tersebut. Kapolsek Sagaranten AKP A. Suryana B. bersama anggotanya Bribka Indra Dharma Putra, Bribka Rifki Hamdan, Bribda Raden Muhammad Raihan Mahendra, dan Bribda Fahiria Nabil Nurizan bergotong royong bersama warga masyarakat bahu-membahu membersihkan sisa-sisa material longsor di jalan. Hingga akhirnya jalan tersebut dapat dilalui kendaraan. Pemirsa, Polres Pasuruan Kota, Polda Jawa Timur bersama jajarannya dan Bayangkari kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir. Kali ini rombongan Polres Pasuruan Kota, Polda Jatim menyalurkan bantuan makanan untuk korban banjir di Dusun Kasuran, Desa Rejosolor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Polres Pasuruan Kota, Polda Jawa Timur bersama jajarannya dan Bayangkari kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir. Kali ini rombongan Polres Pasuruan Kota, Polda Jawa Timur menyalurkan bantuan makanan untuk korban banjir di Dusun Kasuran, Desa Rejosolor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bersama Forkopimda dan berkolaborasi dengan stakeholder, bantuan ini difasilitasi oleh mobil Sisume, yaitu dapur mobile milik Polres Pasuruan Kota, Polda Jawa Timur, yang merupakan salah satu program unggulan Polres Pasuruan Kota, Polda Jawa Timur untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui mobil Sisume, Polres Pasuruan Kota, Polda Jawa Timur membagikan sebanyak 1.000 nasi bungkus dan 1.000 susu kotak kepada warga terdampak banjir di wilayah tersebut. Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara dalam kesempatan ini menjelaskan tentang awal keberadaan mobil Sisume. Sume sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti senyum. Berangkat dengan arti kata tersebut, diharapkan jika mobil itu datang dapat memancarkan kebahagiaan atau senyuman dari masyarakat yang menyambut. Banjir yang melanda Dusun Kasuran diakibatkan oleh tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir. Selain membagikan bantuan makanan, Polres Pasuruan Kota, Polda Jawa Timur juga turut memantau kondisi di lokasi dan memberikan dukungan moral kepada warga terdampak.
Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat segera bangkit dari dampak bencana dan situasi di Desa Rejosolor kembali normal. Polres Pasuruan Kota Polda Jawa Timur berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Masyarakat Dusun Kasuran menyambut hangat kehadiran rombongan Polres Pasuruan Kota. Bantuan makanan yang diberikan sangat berarti bagi mereka, terutama di tengah situasi sulit akibat banjir yang melanda desa mereka. Kapolres Pasuruan Kota menegaskan bahwa Polres Pasuruan Kota Polda Jawa Timur akan terus hadir di tengah masyarakat dalam berbagai situasi, termasuk saat bencana melanda. Program Mobil Sisume juga diharapkan dapat menjadi solusi cepat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepedulian sosial kembali ditunjukkan oleh Polsek Ciledug Polres Metro Tangerang Kota melalui kegiatan sambang dan pemberian santunan kepada anak yatim piatu di Yayasan Islam Media Kasih, Kelurahan Cipadu. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Ciledug Kompol Ubaidillah, didampingi Wakapolsek Polsek Ciledug Panit Binmas serta Babin Kaptipmas Kelurahan Cipadu. Kapolsek Ciledug Kompol Ubaidillah menyampaikan sebagai aparat keamanan pihaknya tidak hanya bertugas menjaga keamanan tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir di tengah masyarakat, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih. Hal ini diwujudkan dengan kegiatan sambang penyaluran bantuan berupa sembako seperti beras, indomie, telur, dan lauk pauk, yang semoga bisa sedikit meringankan beban warga panti asuhan. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian Polri, khususnya Polsek Ciledug terhadap anak-anak yatim piatu di lingkungan sekitar, serta menunjukkan bahwa Polri selalu ada untuk masyarakat, bukan hanya dalam hal keamanan tetapi juga dalam hal kesejahteraan sosial. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat. Melalui kegiatan sosial ini, Polsek Ciledug berharap dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk peduli dan berbagi dengan sesama, terutama kepada anak-anak yatim piatu yang membutuhkan uluran tangan. Pemirsa, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Satuan Binmas Polres Malawi melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai bahaya perundungan. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.